dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rektor. Pak Rektor nih penonton setia chatting YM. Subhanallah. Tepuk tangan buat Pak Rektor kita. Saya kok ya pengen dialog sebentar ya sama beliau. Pengen minta komentar. Iya Pak. Mudah-mudahan Ustadz Yusuf Mansur panjang umur, banyak rezeki berkah, mendidik Darul Quran bisa mencapai jutaan-jutaan dunia yang hafal Al-Quran. Amin, amin. Makasih Pak Ustadz. Subhanallah. Saya kaget juga seorang rektor gitu. Masya Allah, saya betapa kecilnya saya biar gimana masih murid dari beliau. Subhanallah, terasa sekali bahwa mudah-mudahan dakwah saya dan kita semua dikawal sama orang-orang tua yang saleh, yang tulus ikhlas mengawal kita-kita yang muda ini, insyaallah, amin. Terima kasih buat Pak Haji Iskandar dan semua orang-orang tua di UTY. Semoga 2014 UTY yang dicanangkan akan ada 10.000 mahasiswa, insya Allah bukan cuma tercapai dalam jumlah saja dan bukan cuma tercapai dalam mutu saja, tapi insya Allah habis ini saya mau ngobrol sama Pak Rektor. Mudah-mudahan lulusan dari UTY paling tidak bisa mengantongi 1-2 juz ketika wisuda nanti, insya Allah. Kita baca doa dulu, ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagai hadiah buat tuan rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh rencana kerja, tujuan, visi misi dari UTY dan semua kampus di seluruh tanah air, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau pengen perubahan, maka lakukan perubahan itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sendirian. Dari ngontrak pengen punya rumah, jangan sendirian. Kalau sendirian nggak kebangun. Dan jangan juga bersama setan. La ta'budi syaitana, jangan bersama setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena setan itu sama yang Maha Rahman selalu durhaka. Kita bangun rumah tapi pakai nafsu. Temannya setan, akhirnya begitu udah jadi rumahnya disita. Begitu sudah jadi rumahnya malah berantem terus, ribut terus. Lirrahmani asiyya. Kalau bisa bangunnya bersama Allah. Di rumah yang kita lagi kontrak, kita sholat duha di sana, sholat malam di sana, kita berbuka dan sahur di sana. Kalau perlu bersama anak-anak yatim kanan kiri, insya Allah perubahan itu akan terjadi dalam kondisi seberkah-berkahnya perubahan. Dari miskin menjadi kaya, dari kurang menjadi cukup, betul ya? Dari hina menjadi mulia, dari punya utang jadi lunas. Nah, pagi ini di UTY kita bicara tentang perubahan. Perubahan yang paling bisa kemudian dilihat adalah bukan perubahan yang sifatnya pelan-pelan, tapi perubahan yang sifatnya adalah kuantum. Tentu perubahan kuantum juga proses, tidak ada yang kun fayakun. Saya sering memakai kalimat 10 tahun karena rata-rata orang 10 tahun. Ternyata UTY sejak disatukan akademi-akademi 2002 sekarang juga 10 tahun, walaupun umurnya lebih tua daripada dies natalisnya sendiri. Alhamdulillah, saya juga punya teman-teman yang kemudian rata-rata shuttle pada usia usaha rata-rata 10 tahun.
Tetap kuantum karena ada banyak yang umur kampus tuh 100 tahun. Tapi yang terjadi malah apa? Malah menjadi pecah waris. Ada salah satu kampus di Indonesia, begitu saya datang malah pas lagi dicabut listriknya. Oh Masya Allah. Jadi saya datang, pas listriknya itu lagi dicabut. Jadi saya ceramah gelap gulita. Ya malam lagi. Alhamdulillah saya bilang. Saya bilang, dah nggak usah pakai lampu. Nggak usah pakai lilin. Sekali-sekali saya ceramah gelap-gelapan kayak begini. Lah itu umurnya tuh kampus mungkin udah 1 abad. Karena peninggalan yang yud dan segala macamnya. Artinya kalau pencapaian 10 tahun sudah 7.000. Wah ini juga merupakan sesuatu. Jadi 2014 sepertinya bukan 10.000 itu. Mesti mungkin jadi 12.500. Karena yang 2.500-nya mahasiswa cabang Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sekarang kita bicara step-stepnya supaya ceramah saya bisa diikutin oleh ibu dan bapak sepulangnya dari sini. Step-stepnya, langkah-langkahnya. Yang pertama, subhanallah nih ada ibu yang mencatat ini. Ini kuliah betul ini. Ibu siapa namanya? Ibu Jomira. Tak, coba samperin. Alhamdulillah. Ya, Bu Jumira, ini bawa catatan, Masya Allah. Gunanya buat apa? Ya, nanti kalau lupa aku baca lagi, terus kalau ada yang maknya banyak, saya amalkan. Subhanallah, berarti siap buat ujian kampus ya? Sudah orang tua, Pak. Sudah orang tua, Alhamdulillah. Makasih Bu Jum. Saya senang loh, senang banget. Makasih. Punten. Perubahan yang pertama tentu saja adalah semua diniatkan karena Allah. Perubahan itu semua diniatkan karena Allah. Tapi kalau kita nyebut karena Allah kan terlalu abstrak. Gimana tuh karena Allah? Maksudnya gimana gitu kan? Harus ada visi misi yang berbau Allah. Itu kira-kira ngomong gampangnya. Kenapa sih harus buka cabang lagi warung steak and shake? Kalau tujuannya adalah kapitalisasi, tujuannya adalah kemudian omset, tujuannya adalah kemudian keuntungan semata, maka belum ada bau Allah di sana. Tapi kalau misalkan, oh saya harus buka cabang lagi warung steak and shake di jalan apa begitu, supaya saya bisa kemudian menarik karyawan lebih banyak, lalu kemudian bisa membuat karyawan-karyawan itu baca Quran yang tadinya tidak baca Quran. Nah, itu udah mulai ada visi misi Allah. UTY ketika mencanangkan 10.000 murid, 10.000 mahasiswa tahun 2014, harus semua lillah, karena Allah. Apa karena Allahnya? Satu, mereka bisa jadi belajar di sini. Kedua, ketiga, keempat, ya silakan rumuskan dengan segala pengetahuan yang ada sama saudara. Boleh nggak kalau gitu saya pengen punya mobil? Boleh, tetap karena Allah. Apa karena Allahnya? Ya pikirin apa karena Allah. Satu, saya pengen ke masjid pakai mobil. Buat anak muda keren Pak, dilihatnya juga bagus itu. Masjid bawa mobil turun, subhanallah. Biasanya mobil-mobil itu adanya di tempat-tempat diskotik, klub malam, mall. Ini masjid yang turun ya, seorang anak muda gagah ganteng pakai baju koko. Orang melihat the beauty of Islam, Masya Allah. Boleh. Oh saya pengen punya mobil karena pengen ngaji di tempat yang jauh supaya tidak kehujanan. Terus saya bisa ngajak orang-orang sekitar untuk ikut di dalam mobil saya, ikut sama-sama mengaji. Subhanallah. Kalau begitu tujuannya, saya bilang kepada teman-teman, ya sekalian minta bis. Jadi banyak. Satu prinsipnya apa tadi? Semua harus karena Allah. Kira-kira kalau bangun rumah karena Allah apa? Nah, supaya musolanya gede, apalagi? Supaya bisa dipakai ngaji, apalagi? Supaya bisa kemudian menampung anak-anak yatim. Betul, itu betul. Itu betul. Itu baru visi misi karena Allah. Tapi supaya saya pengen bikin kolam renang. Ada nggak visi misinya? Nggak ada. Tapi bisa nggak kolam renang itu divisi misiin? Bisa.
Saya pengen bikin kolam renang. Supaya apa? Supaya nanti santri-santri rumah tahfiz bisa berenang di kolam renang rumah saya. Gratis, nggak usah bayar. Subhanallah. Setiap kali mau nyemplung, Al-Baqarah dulu. Dan jangan bangun sebelum Al-Baqarah selesai. Insya Allah meninggal. Apapun bisa dikasih visi misi. Karena Islam tidak memusuhi kekayaan. Pengen punya hotel, wah ente dunia nih. Waduh, bukan dunia. Bukan dunia, pasar hotel itu besar sekali. Masa pasar yang besar itu dinikmati oleh para kapitalis belaka? Harusnya adalah oleh ekonomi Islam. Tidak penting juga menjadikan hotel itu berlabel syariah. Tidak penting, misalkan hotel Yogyakarta Syariah, nggak penting Pak. Bikin saja sudah hotel, misalkan namanya HTY, Hotel Teknologi Yogyakarta. Tapi di dalamnya ada prinsip-prinsip Islam. Yang kemudian namanya doang Islam, tapi kemudian sikat giginya begitu dipakai patah. Atau spraynya, atau apanya tidak mencerminkan the beauty of Islam. Boleh tidak kalau seorang bermimpi punya maskapai penerbangan? Ya boleh, tinggal kasih visi misi. Apa visi misinya? Saya pengen punya maskapai penerbangan yang bisa membawa jemaah haji dan umroh dengan biaya flat, biaya dasar, yang ngasih keuntungan biar Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Selebihnya untung ente dari mana sebagai pengusaha maskapai penerbangan? Oh, saya masih punya untung dengan penerbangan Jakarta Eropa, Jakarta London, Jakarta Frankfurt, Jakarta Berlin, Jakarta Stuttgart, Jakarta kemudian Amsterdam. Dari sana saya ngambil untungnya. Itu kasih visi misi. Perubahan itu harus karena Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Yang kedua, harus dilakukan dengan cara-cara Allah. Apa cara-cara Allah itu? Yang udah pasti nomor satu, halalan thayyiban. Udah pasti itu, halalan thayyiban. Karena ketika saudara menaruh visi misi ke depan, tujuan ke depan, target ke depan. Contoh, saya ingin menikah. Nah, itu kan perubahan dari jomblo menjadi menikah. Setan Pak akan masuk memberi tawaran. Ada aja tuh, bro, ada teman aneh mau kenalan bro. Begitu kenalan, jegreng, ternyata anak ini tidak pakai jilbab, tidak pakai kemudian celana panjang. Apa langkah pertama? Ya kenalan aja, namanya kenalan. Ya ta'aruf lah. Bilang sama dia, minggu depan kita ketemu lagi yuk, nanti saya bawain karonggoni. Minggu depan, karena harus halalan thayyiban, kita sebagai orang yang katanya mau diperkenalkan dan orang ini tahu tujuannya bakalan menikah, dan dia juga sudah diberitahu bahwa sampean, bahwa mbak dikenalin sama si fulan karena juga akan dinikahi. Kita minggu depannya sudah bawa jilbab. Saya bawa hadiah buat adik, kalau bisa dipakai, tertanda Kang Mas Mansur. Beri sebelumnya kan mau janjian nih hari Senin, malam Senin kirimin itu barangnya, malam Senin kirimin itu jilbabnya, kirimin itu kemudian baju kurungnya. Jangan lupa sekalian nama tasnya, dompetnya, isinya. Biasanya langsung tuh selesai lah sudah. Halalan thayyiban. Jika tidak halal, tidak thayyib, maka ini akan masalah. Apalagi kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak Allah inginkan di perjalanan, ternyata masya Allah terjadi pegangan tangan, terjadi kemudian ciuman, terjadi kemudian masya Allah naudzubillah min dzalik persetubuhan, maka perubahan pengen menikah itu akan justru diperpanjang masanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah tidak melamakan, malah Allah percepat, maka terjadilah kemudian neraka. Alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha Pengampun. Kita minta ampun, berubah lagi, normal lagi. Kalau kita kira langit, biru lagi. Harus halalan thayyiban. Pengen mobil, gimana halalan thayyiban? Cari rizkinya dengan cara yang halal. Tidak membeli mobil-mobil yang kira-kiranya nanti mengkhawatirkan. Kan banyak ya, mobil murah tapi bodong, mobil murah tapi STNK-nya palsu dan seterusnya. Prinsip yang kedua tadi, dilakukan dengan cara-cara Allah apa saja? Satu, halalan thayyiban. Yang kedua,
Perubahan itu dilakukan dengan ibadah dan doa. Kalau saudara mau melakukan percepatan yang amazing, maka semua bobotnya dibikin amazing. Contoh, saya pengen bikin kamar nih satu lagi supaya bisa nampung 5 anak yatim. Udah kuantum belum? Udah kuantum belum? Belum, 5 soalnya. Kalau mau perubahannya itu dahsyat, ya bobotnya didahsyatin sekalian. Saya pengen punya 100 anak yatim nah gitu. Terus kalau pengen jomblo tadi menikah, bobotnya ditaruh di situ. Apa bobotnya? Saya sejak sebelum menikah janjian sama istri pengen punya anak penghafal Quran. Nah, kalau saudara pengen perubahan itu besar, dari sekarang begitu kemudian ketemu istri, bilang sama sang istri tersebut, kalau saya pengen punya anak begini. Masih ingat nggak di ingatan saudara ada seorang dokter Quran cilik umur 45 tahun? Masih ingat? Asal dari mana itu? Dari Iran. Itu subhanallah, karena dia memberi bobot. Jadi ketika dia datang kepada seorang keluarga dari Tabatai, dia bilang sama calon istrinya dan calon besan, apa kata si lelaki ini? Saya ingin menghasilkan anak yang seperti ini. Pertanyaan dia adalah bukan saudari mau tidak mas, bukan. Bukan pertanyaannya apakah putri bapak mau, enggak. Pertanyaannya apakah putri bapak bersedia untuk cita-cita saya ini. Pertanyaannya bukan jenengan apa kalau bahasa Jogjanya, seneng tuh apa? Hah? Trisno jalane saka kulino. Witing Tresno jalane saka kulino. Jalaran. Jadi pertanyaannya bukan apakah saudari itu Trisno gitu ya? Masa sih Trisno kan laki-laki, perempuan Trisni. Kerso, apakah panjenengan sanggup? Pertanyaannya itu mau nggak kalau nanti menikah sama saya, kita bikin anak seperti ini? Lalu apa jawaban sang istri, calon istri? Saya terkejut, dia bilang. Biasanya seorang laki-laki yang datang itu selalu ingin melihat wajah, selalu ingin melihat kemudian badan, kemolekan tubuh, tapi laki-laki yang satu ini bahkan merasa tidak perlu melihat, dia hanya pengen mendengar jawabanku saja. Lalu disampaikanlah kepada abahnya, ya saya bersedia. Ternyata si laki-laki ini mengantongi syarat. Apa syaratnya? Begitu hamil kamu harus di kamar 24 jam mengaji bersama bayi ini dan Quran. Syarat satu ini bikin kaget. Di kamar, gimana ini? Dan subhanallah Pak, ternyata dijabanin nama ini perempuan. Begitu ketahuan hamil mas, si perempuan ini kemudian mengurung dirinya di kamar seperti Maryam melahirkan Isa. Maryam gitu. Fattakhadat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana, sampai kemudian fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Ketika hamil dia fantabadat, dia kemudian hijrah makanan qasiyya, ke satu tempat yang tersembunyi. Di dalam kamar itulah si mamah dari dokter Iran ini mengajak ngaji janinnya 24 jam bahkan dalam tidurnya. Akhirnya lahirlah anak yang istimewa ini. Umurnya 45 tahun dan sudah digelari dua double. Jadi dua double doktor. Karena masya Allah itu CD-nya layak diputar di anak-anak kita ya. Kalau saudara pusing nyarinya di mana Ustadz? Google aja. Tanya Ustadz Google. Iya itu udah jadi haji, Ustadz Haji Google. Ketik saja dokter Quran cilik, nanti ada print, kisahnya print. Subhanallah.